Perkenalkan, nama saya Selvia Rianti, NIM 19531160. Saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan dan implementasi metode pengajaran Al-Quran dan Hadis. Yang pertama yaitu materi pelajaran Al-Quran Hadis. Pembelajaran Al-Quran Hadis sebagai landasan yang integral dari pendidikan agama. Memang bukan satu-satunya yang menentukan dalam pembentukan watak dan kepribadian peserta didik, tetapi secara substansial, mata pelajaran Al-Quran Hadis memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan nilai-nilai keyakinan, keagamaan atau tauhid dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia. Sesungguhnya Al-Quran itu menjadi mukjizat karena ia datang dengan bahasa yang paling fasih dan susunan yang paling baik, dengan mengandung pengertian yang benar berupa keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu karakteristik peserta didik. Secara substansial, mata pelajaran Al-Quran Hadis memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis Nabi dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi dari keimanannya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya, hari akhir, serta qada dan qadar. Nilai-nilai Quran dan sunnah Rasul itu sangat penting untuk dipraktekkan dan dibiasakan sejak dini oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam rangka mengantisipasi dampak negatif era globalisasi dan krisis multidimensi yang melanda bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya yaitu media pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama yaitu media grafis. Media grafis termasuk media visual, sebagaimana halnya media yang lainnya. Media grafis berfungsi menyalurkan pesan dari sumber ke pendengar pesan. Saluran dipakai menyangkut indera penglihatan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan dalam simbol-simbol komunikasi visual, contohnya yaitu gambar, foto, serta sketsa. Selanjutnya yaitu audio. Media audio memudahkan dalam mengidentifikasi objek-objek, mengklasifikasikan objek, mampu menunjukkan hubungan spasial dari suatu objek, membantu menjelaskan konsep abstrak menjadi konkret. Selanjutnya yaitu grafik. Media grafik mampu menunjukkan objek dengan ide, menjelaskan konsep yang sulit, menjelaskan konsep yang abstrak menjadi konkret, menunjukkan dengan jelas suatu langkah prosedural. Ya, selanjutnya itu video. Video mungkin saja kehilangan detail dalam pemaparan materi karena siswa harus mampu mengingat detail dari scan ke scan. Umumnya pengguna menganggap belajar melalui video lebih mudah dibandingkan melalui teks, sehingga pengguna kurang terdorong untuk lebih aktif dalam berinteraksi dengan materi. Video memaparkan keadaan real dari suatu proses, fenomena atau kejadian, sehingga dapat memperkaya pemaparan video. Video juga sangat cocok untuk mengajarkan materi dalam ranah perilaku atau psikomotor. Selanjutnya itu manfaat media dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Di antaranya itu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang keempat, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang kelima, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang selanjutnya itu mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.